Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Astekindo yang kompeten, ya. Jumpa lagi kita dalam pembahasan terkait dengan eh, asesor kompetensi, ya. Kita masih akan membahas pada unit kompetensi yang pertama, yaitu merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Ya. Melanjutkan dari pembahasan pada bagian pertama, ya. Pada pembahasan kita hari ini, kita akan lebih fokus lebih mendalam lagi untuk membahas tentang bagaimana dalam penyusunan instrumen asesmen. Ya, sebelumnya sudah secara ringkas kita bahas terkait dengan instrumen asesmen. Nah, pada kesempatan ini atau pada video ini kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana apa yang harus dilakukan oleh asesor dalam menyusun instrumen asesmen. Ya. Instrumen asesmen sederhana biasanya digunakan oleh asesor untuk melakukan kegiatan asesmen mencakup ya lembar periksa observasi langsung, lembar asesmen kegiatan terstruktur, daftar pertanyaan, daftar periksa, verifikasi portofolio, dan lembar periksa review produk. Ya, jadi itu adalah uh, instrumen asesmen yang biasanya dikembangkan oleh seorang asesor. Baik, kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama kita akan bahas tentang lembar periksa observasi langsung. Observasi adalah salah satu metode yang penting digunakan pada asesmen berbasis kompetensi, yang mempersyaratkan asesi untuk mendemonstrasikan apa yang mereka ketahui dan yang dapat mereka lakukan. Dan asesor dapat melakukan pengamatan langsung pada saat asesi mendemonstrasikan. Observasi dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat kerja simulasi yang telah memenuhi persyaratan sebagai tempat uji kompetensi. Nah, dalam pelaksanaan observasi langsung ini, yaitu kita ada dapat kita identifikasi adanya kekuatan dan kelemahan ya pada penggunaan tempat kerja maupun tempat kerja simulasi. Ya. Kita lihat misalnya pada tempat kerja, ya. Nah, kekuatan observasi ya pada tempat kerja adalah yang pertama memberikan mutu kompetensi yang bermutu tinggi, karena eh, asesor akan mengamati secara langsung bagaimana asesi sedang melaksanakan satu proses produksi. Sehingga eh, kompetensi itulah yang benar-benar kita amati apakah sesuai dengan standar yang ada di industri tersebut. Ya. Yang kedua biasanya menjadi bagian dari tanggung jawab manajer ini. Ya. Artinya bahwa bagian dari manajer dini ini tentunya adalah untuk memastikan bahwa pekerja yang ada di bagian tersebut kompeten sesuai dengan standar industri yang ada. Kemudian individu yang dinilai menjadi terbiasa dengan penilaian berkelanjutan. Dan yang keempat adalah memberikan dasar penilaian berkelanjutan. Namun di sisi lain, tempat uji kompetensi yang sesuai atau pada tempat kerja ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah sulit untuk dapat mendemonstrasikan kompetensi yang mencakup keseluruhan kegiatan yang dipersyaratkan. Ya karena hanya fokus pada bagaimana asesi dalam melaksanakan satu proses produksi. Ya. Kemudian pengaruh standar lokal, ya, standar yang dibuat oleh individu atau atasannya. Ya, karena tentunya satu proses produksi ini memiliki kekhususan tersendiri. Ya, sehingga mungkin akan sedikit berbeda dengan standar kompetensi kerja yang pada umumnya. Kemudian juga adanya hubungan asesor dengan asesi. Ini juga merupakan salah satu kelemahan ya, karena asesor tentu tidak bisa ya menginterupsi suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan. Karena ya asesi adalah sedang pada proses produksi. Di asesor hanya bisa melakukan pengamatan saja. Karena jika hal itu dilakukan oleh asesor tentu akan mengganggu proses produksi secara keseluruhan. Di sisi lain ya, kalau kita lihat tempat uji kompetensi yang merupakan satu tempat kerja simulasi ini juga terdapat beberapa kelebihan atau kekuatan dan juga kelemahan. Yang pertama, kelebihannya adalah bermanfaat untuk menghasilkan bukti apabila observasi terhadap tempat kerja di tempat kerja dilarang dilakukan atau dilarang oleh peraturan
kesehatan dan keselamatan. Ya, artinya bahwa tidak semua tempat kerja ini kadang bisa memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi. Ya, tentunya berkaitan dengan apa namanya, bagaimana keselamatan atau memastikan keselamatan kerja bagi ASESI yang sedang melaksanakan kerjaan, dan juga dikhawatirkan akan mengganggu proses produksi itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah kekuatannya adalah dapat dilakukan di luar tempat kerja sehingga gangguan suara atau gangguan lainnya dapat dihindari. Ya, artinya dengan kita simulasikan tempat kerja tadi, ya, pada satu kondisi tertentu, maka kita bisa mengeliminir potensi-potensi gangguan yang biasanya terjadi pada tempat kerja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk tes keterampilan, kondisinya dapat distandarkan. Ya, jadi asesor dapat mengatur eh, lingkungan tempat asesmen tadi ya, sesuai dengan standar yang akan diacu tersebut. Ya, kemudian waktu untuk ujian juga dapat dialokasikan secara efektif ya, karena tidak tergantung dari suatu proses produksi. Jadi kita bisa menjadwalkan secara spesifik pelaksanaan uji kompetensinya, dan tentunya kita bisa menyesuaikan ya kondisi-kondisi tertentu yang dapat distandarkan dengan standar kompetensi yang akan kita nilai tersebut. Ya. Sementara itu kelemahannya adalah yang pertama lepas dari kondisi kerja yang dipersyaratkan. Ya, karena memang dalam melaksanakan asesmen tadi kita tidak berada pada satu tempat kerja yang. Kemudian yang kedua adalah pada situasi tes individu biasanya bereaksi secara berbeda-beda, ya. Karena memang tidak apa namanya pada saat proses standar tempat kerja, kadang individu-individu ini juga akan berbeda dalam melaksanakan apa namanya kegiatan, ya, atau urutan-urutannya mungkin akan sedikit berbeda. Ya. Kemudian struktur penugasan dan proyek sering sangat longgar, ya, karena tentunya bukan bagian dari produksi, tentu kita tidak apa namanya ada satu batasan-batasan tertentu, sehingga kadang bisa eh, longgar misalnya terkait dengan waktu dan lain sebagainya, ya, atau batasan waktu dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat adalah kesulitan dalam memprediksi secara tepat bukti seperti apa yang dihasilkan. Ya, karena ini bukan merupakan satu proses produksi, tentunya kita tidak bisa melihat bagaimana output ataupun hasil akhir dari uh, pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh asesi tersebut. Namun demikian, sistem penilaian berbasis kompetensi mencerminkan hasil nyata, ya, sehingga tempat kerja merupakan tempat terbaik untuk mengumpulkan bukti kinerja. Ya. Jadi memang karena menggambarkan eh, apa namanya kondisi atau lingkungan kerja yang sebenarnya, maka memang dalam pelaksanaan observasi ini eh, tempat uji kompetensi yang merupakan tempat kerja nyata adalah tempat yang terbaik ya untuk mengumpulkan bukti hasil kinerja. Instrumen yang dapat dikembangkan sebagai lembar periksa observasi yang pertama adalah checklist observasi aktivitas di tempat kerja atau tempat kerja simulasi, ya, atau FRIA 01, ya, checklist observasi atau CL. Instrumen dikembangkan agar dapat digunakan oleh asesor kompetensi untuk merekam dan menilai pencapaian bukti pada saat asesi melakukan demonstrasi sesuai tugas praktek demonstrasi yang ditugaskan oleh asesor kompetensi yang nantinya dapat dirujuk pada saat membuat keputusan penilaian. Pengembangan instrumen ini perlu memperhatikan standar industri atau tempat kerja yang menjadi acuan pembanding penilaian hasil pengamatan demonstrasi. Dalam instrumen ini juga tersedia tempat untuk asesor memberikan penilaian lanjut apabila asesor ada keraguan pencapaian bukti oleh asesi untuk melakukan uji ulang. Ya. Nah, ini adalah kita bisa lihat bagaimana form checklist observasi langsung. Ada instrumen yang kedua adalah tugas praktek demonstrasi, ya, atau FRIA 01. Ya.
Instrumen ini dikembangkan untuk mencantumkan instruksi yang jelas, baik bagi asesor dan juga bagi asesi. Instruksi yang jelas dicantumkan sebagai skenario tugas praktek demonstrasi yang merupakan tugas praktek yang harus didemonstrasikan oleh asesi. Ya, diperlukan agar asesi dapat memahami dengan pasti yang harus dipraktekkan atau dihasilkan dari praktek tersebut. Dan asesor sebagai pemberi tugas dan pengamat yang akan menilai pencapaian bukti dapat mengetahui secara pasti pencapaian bukti apa yang diharapkan dari praktek yang didemonstrasikan oleh asesor. Jika terdapat durasi waktu yang menjadi ketentuan pelaksanaan praktek demonstrasi, maka durasi waktu tersebut harus dicantumkan. Informasi bahan dan peralatan yang disediakan mengacu kepada persyaratan teknis tempat uji kompetensi untuk melaksanakan praktek demonstrasi juga harus dicantumkan dalam instrumen ini. Nah, kemudian kita bisa lihat ini adalah form atau FRIA 02 yaitu tugas praktek demonstrasi. Di bagian A ada petunjuk yaitu baca dan pelajari setiap instruksi kerja di bawah ini dengan cermat sebelum melaksanakan praktek. Kemudian yang kedua, klarifikasi kepada asesor kompetensi apabila ada hal-hal yang belum jelas. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan urutan proses yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat, seluruh proses kerja mengacu pada SOP atau work instruction yang dipersyaratkan jika ada uh, dokumen tersebut. Ya. Kemudian di sini baru kita tuliskan bagaimana skenario atau tugas praktik. Ya. Skenario tugas praktik ini itu dikaitkan dengan kelompok pekerjaan. Ya. Kelompok pekerjaan yang terdiri dari beberapa unit-unit kompetensi. Ya. Kemudian tulislah skenario dari tugas praktik demonstrasinya. Artinya adalah hal-hal apa saja yang harus dikerjakan oleh asesi. Ya. Kemudian juga dilengkapi dengan kebutuhan perlengkapan dan peralatan ya yang harus digunakan oleh asesi, kemudian juga durasi waktu yang harus dikerjakan oleh asesi untuk melaksanakan tugas praktek demonstrasi tersebut. Selanjutnya, instrumen yang ketiga adalah pertanyaan mendukung observasi atau formnya adalah form FRIA 03. Instrumen ini dikembangkan untuk menyertai instrumen checklist observasi aktivitas di tempat kerja atau tempat kerja simulasi, sehingga merupakan pertanyaan mendukung observasi. Instrumen dikembangkan dalam bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan dimensi kompetensi, batasan variabel, dan aspek kritis yang relevan dengan tugas praktik demonstrasi, dengan tujuan untuk menggali bukti yang dapat disampaikan oleh asesor sebelumnya, pada saat atau setelah asesi melakukan praktik demonstrasi. Jika pertanyaan yang disusun akan disampaikan sebelum asesi melakukan praktik demonstrasi, maka pertanyaan yang disusun tersebut berkaitan dengan aspek K3 dan lingkungan, atau keselamatan, kesehatan, kerja, dan lingkungan. Kemudian terkait juga dengan SOP, atau terkait dengan penggunaan peralatan dan perlengkapan. Misalnya, Anda seorang teknisi pemelihara gardu distribusi listrik tegangan menengah. Ya. Apa yang akan Anda lakukan jika perlengkapan K3 untuk pekerjaan tersebut tidak tersedia? Contoh pertanyaan pendukung observasi. Kemudian kita juga harus membuat pertanyaan ini adalah untuk menggali dimensi kompetensi. Ya. Baik itu dari aspek contingency management skill, job role environmental skill, ya, task management skill, dan juga transfer skill. Dan tentunya tidak terkait dengan task skill ya atau bagaimana Anda melakukan. Karena task skill ini akan dilihat secara langsung dari observasi. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan bentuk observasi ini tentu dikelompokkan sesuai dengan kelompok pekerjaan ya yang terdiri dari beberapa unit uh, kompetensi, kemudian susunlah pertanyaan-pertanyaan yang uh, akan ditanyakan. Selanjutnya, metode asesmen yang kedua yaitu menggunakan lembar asesmen kegiatan terstruktur. Kegiatan terstruktur merupakan metode asesmen yang digunakan pada asesmen berbasis kompetensi, khususnya diperuntukkan untuk kegiatan asesmen pada skema sertifikasi yang berisi berbagai pekerjaan kompleks. Skema sertifikasi dengan kualifikasi 4 ya ke atas ya atau
kualifikasi teknisi dan juga ahli. Ya. Berbagai kegiatan terstruktur yang dapat dikembangkan diantaranya adalah latihan simulasi dan permainan peran, ya, atau juga penjelasan proyek singkat dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Instrumen asesmen yang dikembangkan untuk menerapkan metode ini mencakup yang pertama adalah daftar instruksi terstruktur, ya, atau penjelasan proyek singkat atau kegiatan terstruktur lainnya, yaitu FRIA 04A, ya, atau yang biasa kita kenal dengan DIT. Instrumen ini dikembangkan mencakup yang pertama adalah hal yang harus dipersiapkan atau dilakukan atau dihasilkan untuk suatu proyek singkat atau kegiatan terstruktur lainnya, mencakup skenario atau gambaran situasi yang berisikan data informasi yang diberikan, lingkup bahasan dan instruksi untuk asesi atau semua orang yang terlibat dalam kegiatan terstruktur tersebut. Ya. Jika terdapat bahan, alat, atau informasi yang diperlukan, maka harus dicantumkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah hal yang harus didemonstrasikan atau dipresentasikan berupa hasil dari kegiatan terstruktur sesuai dengan lingkup bahasanya. Ya, kemudian juga jika terdapat durasi waktu yang menjadi ketentuan pelaksanaan kegiatan terstruktur, maka batasan waktu tersebut harus dicantumkan. Ya. Nah, ini adalah form FRIA 04, yaitu daftar instruksi terstruktur, ya, DIT. Ini disusun berdasarkan kelompok kerja, ya. Jadi setiap satu kelompok kerja ini kemudian kita buat skenario yang berupa studi kasus atau kegiatan struktur yang berisikan data, informasi, lingkup bahasan dan juga instruksi untuk aksesi. Ya, kemudian juga kita jika ada durasi waktu yang kita persyaratkan maka harus diisi juga. Demikian juga dalam hal yang perlu didemonstrasikan. Ya, berapa lama waktu yang kita berikan kepada asesi untuk mendemonstrasikan hasil kegiatan terstruktur yang telah dilaksanakan. Nah, kemudian eh, instrumen selanjutnya adalah penilaian kegiatan terstruktur pada proyek atau kegiatan terstruktur lainnya, yaitu FRIA 04B. Ya. Instrumen ini dikembangkan agar dapat digunakan oleh asesor kompetensi untuk merekam pencapaian kompetensi yang dihasilkan dari kegiatan terstruktur yang nantinya dapat dirujuk pada saat membuat keputusan asesmen. Aspek penilaian kegiatan terstruktur dikembangkan dengan menentukan lingkup penyajian proyek atau kegiatan terstruktur lainnya dan kemudian disandingkan dengan standar kompetensi kerja untuk menilai kesesuaian. Jadi FRIA 04B ini adalah form yang nantinya akan diisi oleh asesor terkait dengan penilaian dari paparan yang dilakukan oleh asesi tersebut. Metode uji kompetensi selanjutnya adalah berupa daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini adalah bagian dari bukti tambahan yang dapat dikembangkan oleh asesor untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi dari asesi. Daftar pertanyaan yang digunakan dalam mengumpulkan bukti ini mencakup pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, dan juga pertanyaan wawancara. Pertanyaan tertulis digunakan untuk menggali bukti tambahan aspek pengetahuan pada unit kompetensi tertentu. Pertanyaan tertulis ini dapat dilakukan dengan menggunakan pertanyaan pilihan ganda, isian singkat, ataupun juga pertanyaan esai. Pertanyaan tertulis dengan pilihan ganda harus disusun secara cermat oleh orang yang kompeten dan memahami teknik penilaian ini. Jika asesor penyusun tidak kompeten pada bidang yang disusun, maka perlu didampingi oleh tenaga ahli yang kompeten pada bidang tersebut. Ya, model dasar pertanyaan dengan jawaban berganda adalah suatu pertanyaan diikuti dengan beberapa kemungkinan jawaban yang harus dipilih secara tepat oleh asesi yang dinilai. Sedangkan pertanyaan esai merupakan pertanyaan tertulis yang membutuhkan jawaban yang bersifat uraian atau pembahasan. Nah, ciri-ciri pertanyaannya pada umumnya didahului dengan kalimat uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan beberapa perintah yang meminta jawaban berupa penjelasan.
Nah, kita bisa lihat bagaimana apa kekuatan dan juga kelemahan dari instrumen asesmen, baik itu pertanyaan tertulis pilihan ganda maupun pertanyaan tertulis esai. Ya, pertanyaan tertulis pilihan ganda ini mempunyai kekuatan. Yang pertama adalah dapat dirancang dengan baik dan distandarisasikan. Artinya kita bisa melihat apa namanya dalam melakukan penilaian ini dapat dilakukan standarisasi antara asesor yang satu dengan asesor yang lain. Ya, karena jawabannya sudah pasti. Sementara kekuatan berikutnya adalah dapat menghasilkan bukti pengetahuan dalam waktu singkat. Ya, karena dengan dia menjawab pertanyaan, asesor menjawab pertanyaan, kemudian diperiksa oleh asesor terkait dengan ketepatan menjawab sesuai dengan kunci jawaban yang tadi disediakan. Sementara itu, pertanyaan tertulis pilihan ganda juga memiliki kelemahan. Ya, yang pertama adalah jawaban yang benar dapat dipilih secara acak dengan kemungkinan ketepatan 25%. Ya, ini jika tersedia 4 jawaban untuk setiap pertanyaan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini tentunya membutuhkan perancang soal atau kuesioner yang terlatih. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk mengikuti tes, asesi harus meninggalkan tempat kerja. Ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari pertanyaan tertulis esai, maka kekuatannya adalah alat ini sangat bermanfaat untuk bidang kompetensi dengan komponen utama pengetahuan. Ya. Misalnya penyedia informasi. Ya. Kemudian yang kedua, dapat distruktur dengan baik untuk menghasilkan bukti pengetahuan dan juga pemahaman. Ya. Di sisi lain, kelemahannya adalah juga menilai kemampuan menulis dan menyusun bahan tertulis. Ya, karena tidak semua orang memiliki kompetensi yang sama dalam hal menulis ya atau merangkai satu kalimat tertentu. Ini juga menjadi kelemahan. Yang kemudian yang kedua, membutuhkan asesor yang terampil untuk menilai respon dan atau jawaban. Ya, karena ini juga akan berpengaruh terhadap subjektivitas dari asesor. Ya. Kemudian membutuhkan waktu di luar tempat kerja untuk menyelesaikan ujian tertulis tersebut. Ya. Kemudian juga asesor membutuhkan waktu untuk memeriksa dan juga menilai jawaban dari asli tersebut. Instrumen asesmen selanjutnya adalah pertanyaan lisan. Ya. Pertanyaan lisan adalah suatu tes yang pertanyaannya dilakukan secara lisan dan jawabannya juga disampaikan secara lisan. Instrumen yang digunakan disajikan dalam bentuk tulisan atau lisan. Ya. Kekuatan dan kelemahan dari instrumen asesmen pertanyaan lisan ini adalah kekuatannya adalah yang pertama, instrumen ini bermanfaat untuk mengumpulkan bukti keseluruhan kegiatan, yaitu sebagai bukti tambahan. Ya. Kemudian yang kedua adalah instrumen ini bermanfaat untuk mengumpulkan mengenai pengetahuan, pemahaman, dan aplikasinya di tempat kerja. Dan yang ketiga, dengan dibuat rencana dan strukturnya, pertanyaan lisan menjadi sangat cermat dan terstandarisasi. Sementara kelemahannya, yang pertama, asesor sering menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan. Nah, ini kadang karena asesor mungkin ingin memberikan arahan-arahan itu sehingga justru terkadang asesor sendiri yang menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. Kemudian yang kedua, bukti yang semata-mata dikumpulkan menggunakan metode ini tidak akan memadai untuk mengukur kompetensi. Ya. Dan yang ketiga, kecil kemungkinan untuk dapat menggambarkan kondisi kerja yang sebenarnya. Selanjutnya, instrumen asesmen berikutnya adalah pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara memungkinkan seseorang mendapatkan klarifikasi, konfirmasi, atau suplementasi saat dibutuhkan. Ya, misalnya respon terhadap berdasarkan bukti yang diajukan, bagaimana cara melakukan efektif,
ketercapaian bukti yang dituntut oleh standar kompetensi, atau mengantisipasi masalah yang pernah timbul dari proses pelaksanaan pekerjaan. Ya. Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk mengungkap informasi dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena dapat terjadi dan tidak bisa ditemukan dalam dokumen portofolio. Ya. Jika pada dokumen portofolio ada hal yang perlu dikonfirmasikan ke ASESI, sedangkan di instrumen daftar pertanyaan wawancara tidak ada, maka asal dapat memberikan pertanyaan dengan syarat pertanyaan harus berkaitan dengan dokumen portofolio. Jika dilakukan oleh asesor, harus mencatat dalam instrumen pertanyaan wawancara tersebut. Baik, selanjutnya kita akan bahas metode asesmen yang selanjutnya, yaitu lembar periksa verifikasi portofolio. Portofolio adalah merupakan suatu kumpulan bahan hasil kerja pada bidang tertentu yang disiapkan untuk membuktikan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan pemahaman atau kompetensi secara konsisten dalam periode waktu tertentu. Dokumen portofolio digunakan untuk asesmen tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman kerja dan juga dapat dilakukan sebagai instrumen untuk rekognisi pembelajaran lampau bagi asesi yang memiliki pengalaman kerja dengan bukti yang relevan. Ya. Pendekatan baru yang disederhanakan untuk rekognisi pembelajaran lampau mendorong metode asesmen yang kurang pada bukti berbasis dokumen dan memberikan kesempatan bagi asesi untuk mengumpulkan bukti kompetensi mereka dalam berbagai cara yang lebih sesuai dengan persyaratan pada unit. Ya. Jika asesor memilih untuk menggunakan portofolio sebagai bagian dari bukti yang menjadi dasar penilaian asesor, pedoman portofolio untuk asesi harus benar-benar jelas dan komposisi portofolio yang diharapkan. Bentuk informasi atau bukti dalam asesmen portofolio ini dapat berbentuk seperti yang pertama, referensi atau surat validasi, summary report hasil pekerjaan, logbook atau catatan pekerjaan, foto pekerjaan yang telah diselesaikan, dan rekaman audio, piala atau piagam, surat dari pelanggan atau rekan kerja, catatan produksi, dan juga catatan-catatan pelatihan. Ya, baik, kita coba lihat satu persatu deskripsi dari bukti portofolio tersebut. Ya. Yang pertama adalah surat tugas. Surat tugas merupakan surat yang diberikan oleh instansi kepada asesi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatan kerja atau skema sertifikasi yang diakses. Jadi adalah sebuah surat yang menunjukkan bukti penugasan kepada asesi untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Ya. Contoh dokumennya adalah bisa surat perintah tugas melaksanakan pekerjaan, atau bisa juga berupa surat kontrak pekerjaan, ya, atau juga dokumen-dokumen lain yang relevan. Yang kedua adalah bentuk bukti yang merupakan dokumen hasil pekerjaan, ya, yaitu dokumen yang berhubungan dengan proses hingga hasil suatu pekerjaan pada suatu jabatan kerja tertentu atau berhubungan dengan skema sertifikasi yang diujikan. Ya. Misalnya, laporan akhir pekerjaan atau summary report, ya, termasuk foto pekerjaan yang relevan, atau logbook atau buku catatan pekerjaan, atau rekaman audio, atau hasil produk yang dihasilkan, dan juga hal-hal lain yang relevan. Ya. Kemudian bentuk dokumen yang ketiga adalah berupa surat rekomendasi atau referensi, yang merupakan surat yang dimasukkan dalam portofolio, digunakan apabila ketika asesi punya wewenang menetapkan dokumen sebuah pekerjaan, termasuk membantu proses pembuatan dokumen tersebut. Ya, ini bisa berupa surat dari pelanggan atau rekan kerja, atau bisa juga merupakan surat referensi dari pemberi tugas atau perusahaan tempat bekerja, termasuk pekerjaan yang saat ini, ya, atau pekerjaan yang sebelumnya. Kemudian bentuk bukti yang berikutnya adalah sertifikat kompetensi. Ya, sertifikat yang didapat sesuai
dengan kelompok pekerjaan atau skema sertifikasi yang telah dinyatakan kompeten saat uji kompeten sebelumnya dan menjadi persyaratan untuk jabatan tersebut. Jadi terkadang ada juga sertifikasi kompetensi ini membutuhkan persyaratan akan kompetensi yang lain. Sehingga jika itu diperlukan, maka eh, ini dapat dijadikan sebagai bukti atau pemenuhan bukti kompetensi. Ya, jadi bentuknya itu adalah surat sertifikat kompetensi. Asesor dalam melaksanakan checklist verifikasi portofolio ini tentunya adalah melihat bukti-bukti portofolio yang disampaikan oleh asesi, kemudian melihat kesesuaian terhadap aturan bukti, yaitu apakah valid, ya, asli, terkini, dan juga memadai. Dan selanjutnya dari hasil checklist tersebut, kemudian disusunlah substansi ataupun aspek-aspek apa yang perlu diklarifikasi, ya, yang kemudian akan dicantumkan dalam pertanyaan wawancara. Metode asesmen selanjutnya adalah lembar periksa review produk. Ya. Pekerjaan yang memerlukan pembuatan suatu produk, asesi diminta untuk melakukan tugas yang relevan dan memenuhi spesifikasi yang dituntut dalam suatu unit atau sejumlah unit kompetensi atau kelompok pekerjaan. Ya. Sebagai contoh, misalnya pekerjaan atau contoh produk dapat dihasilkan sebagai bukti asesmen untuk melihat keasliannya atau otentik bukti dari asesi dalam menggunakan contoh pekerjaan proyek. Perlu diperhatikan seberapa besar peran asesi dalam kegiatan proyek atau pembuatan produk tersebut. Ya. Perangkat asesmen dapat dikembangkan termasuk penilaian spesifikasi produk dengan menggunakan checklist sederhana. Ya, tidak ada formulir baku. Formulir dikembangkan disesuaikan dengan standar produk di industri. Selanjutnya adalah metode asesmen dengan menggunakan lembar laporan pihak. Ya, ya. Penilaian melibatkan pengumpulan bukti dan membuat penilaian profesional kompetensi berdasarkan bukti. Bukti pihak ketiga adalah bukti yang dikumpulkan dari supervisor, rekan kerja, atau orang lain di tempat kerja untuk mendukung keputusan penilaian. Asesor belum dapat memastikan bukti untuk beberapa unit kompetensi yang terdapat pada skema sertifikasi di dalam dokumen portofolio asesi maupun dari hasil klarifikasi melalui wawancara dengan asesi, maka pengumpulan bukti pihak ketiga dapat menjadi bagian dari proses asesmen. Panduan bagi asesor dalam melaksanakan verifikasi pihak ketiga adalah yang pertama, verifikasi pihak ketiga dapat dilakukan untuk keseluruhan unit kompetensi dalam skema sertifikasi atau dilakukan untuk masing-masing kelompok pekerjaan dalam satu skema sertifikasi. Yang kedua, tentukan pihak ketiga yang akan diverifikasi. Kemudian yang ketiga adalah ajukan pertanyaan kepada pihak ketiga. Kemudian yang keempat adalah berikan penilaian kepada asesi berdasarkan verifikasi pihak ketiga. Dan yang kelima adalah pertanyaan atau pernyataan dapat dikembangkan sesuai dengan konteks pekerjaan dan relasi. Selanjutnya, setelah kita susun instrumen-instrumen asesmen yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan asesmen tersebut, ya, maka kita perlu melakukan pemetaan instrumen asesmen terhadap persyaratan dari unit kompetensi. Ya. Peta instrumen menunjukkan hubungan yang jelas antara instrumen asesmen dan potensi asesi. Peta instrumen asesmen yang dibutuhkan dalam unit kompetensi diidentifikasi berdasarkan hasil perencanaan asesmen pada elemen kedua dari unit kompetensi. Ya. Formulir dari peta instrumen ini dapat dilihat, ya, atau dapat kita isi pada form FR MAPA 02. Ini pada form tersebut tercantum, ya, instrumen asesmen yang akan digunakan, ya, apakah checklist observasi aktivitas tempat kerja atau tugas praktek demonstrasi, pertanyaan untuk mendukung observasi, daftar instruksi terstruktur, ya, kemudian
daftar pertanyaan tertulis pilihan ganda, pertanyaan tertulis esai, daftar pertanyaan lisan, atau checklist portofolio, pertanyaan wawancara, verifikasi pihak ketiga, dan checklist review produk. Ya. Kemudian kita sesuaikan dengan potensi asesi yang telah kita tetapkan. Selanjutnya, ini yang cukup perlu mendapat perhatian dari asesor ya dalam melaksanakan atau merencanakan aktivitas dan proses asesmen ini adalah bagaimana menulis instruksi yang jelas ya baik untuk asesi dan asesor mengenai penggunaan instrumen asesmen ya. Jadi untuk mengembangkan instrumen asesmen pada setiap lembar periksa diperlukan instruksi yang jelas dan operasional bagi asesor dan atau asesi. Ya, tujuan dari instruksi pada instrumen asesmen untuk menjaga reliabilitas atau konsistensi dari instrumen asesmen yang digunakan. Ya. Instruksi kepada asesor ya, merupakan bagian yang penting dari instrumen asesmen. Aspek penting dari instruksi terhadap atau bagi asesor tersebut antara lain adalah yang pertama standar yang digunakan, kemudian durasi asesmen atau waktu dan periode asesmen, kemudian sumber-sumber dan materi yang diperlukan untuk asesmen, kemudian instruksi yang eksplisit bagi asesor untuk diberikan kepada asesi, dan juga prosedur yang akan diikuti oleh asesi. Ya. Sementara instruksi bagi asesi ini sangat diperlukan juga. Jadi sebelum asesi melaksanakan aktivitas asesmen, asesi perlu memahami rincian tentang apa yang akan dilakukan, apa yang akan terjadi setelah aktivitas diselesaikan. Instruksi bagi asesi ini dapat terdiri dari yang pertama adalah standar yang digunakan saat asesmen, kemudian juga durasi waktu untuk asesmen, ya, kemudian sumber-sumber yang disediakan oleh asesi dan hal-hal yang perlu mereka perhatikan. Ya, kemudian juga interaksi yang diperbolehkan antara asesi dengan asesor atau ke pihak yang lain. Kemudian pesan tentang kesehatan dan keamanan serta konsisten terkait dengan konteks asesmen. Kemudian juga terkait dengan persetujuan antara asesi dan asesor terhadap format instrumen asesmen yang akan digunakan. Sahabat Astikindo yang kompeten, demikianlah pembahasan yang dapat kita lakukan terkait dengan unit kompetensi yang pertama dari eh, asesor kompetensi, yaitu merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Semoga apa yang telah kita bahas kali ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan, baik bagi calon asesor yang akan mengikuti pelatihan dan uji kompetensi, ataupun bagi rekan-rekan asesor yang telah melaksanakan tugasnya, ini bisa menjadi bagian dari refreshment ya, atau pembelajaran untuk dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai asesor. Ya. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.